Pendidikan Kabupaten Bandung. Hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Perencana Paling Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, serta Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan penyusunan RKKS dan NABOS yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat, rahmat yang berlimpah, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara kegiatan penyusunan RKKS dan NABOS tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan, arahan, dan pemaparan mengenai penyusunan RKKS dan NABOS tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Kepada yang terhormat Bapak Rustiana STMP MPD, disilahkan. Tes 1, 2, 3, terdengar Bapak Ibu sekalian? Ya. Dengaran Pak. Yes, Pak. Sementara, izinkan saya untuk berbicara terlebih dahulu, supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan dengan jelas, dan yang lain tidak terganggu, dan nanti pada sesi berikutnya akan ada tanya jawab mungkin. Nah, itu baru Bapak Ibu sekalian bisa berinteraksi dengan kami. Jadi mohon sekali lagi di mute terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kumpul walaupun di Zoom ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini sesuai dengan undangan kami. Walaupun pada jam ini, ya, pada waktu ini sudah lebih dari 10 menit, ya, dan yang hadir baru 457, ya, harusnya di atas 800 yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu mungkin kalau dari sisi wajah lama di Dinas Pendidikan, tapi dengan jabatan yang baru. Nah, alhamdulillah pada minggu kemarin saya perkenalkan, nama saya Rustiana. Kalau kemarin saya sebagai Kabid Pembinaan SMP, dan pada minggu kemarin saya dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Jadi nanti kita akan lebih intens untuk permasalahan-permasalahan BOS dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita akan berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini sengaja kita berkumpul bersama di sini untuk membahas terkait dengan dana BOS, ya, yang kalau sekarang namanya BOSP, ya,
Nah, ada beberapa kebijakan-kebijakan baru dan tentunya kita sebagai Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah ada hal-hal baru atau kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan BOS ini. Nah, tentunya kami akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan baru dari BOS ini. Nah, saya akan share. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan BOS ini, tentunya ini kita merujuk kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di mana yang mempunyai kewenangan dan kementerian tersebut yang memberikan dana BOS ini, gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan kebijakan DAK non fisik, ya, dana alokasi khusus non fisik, dana BOS tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan BOS tahun 2023, nah ini ada beberapa perbedaan, ya, di mana BOS ini sekarang, ya, kalau dulu di 2022 dana BOS atau BOP PAUD atau BOP kesetaraan merupakan nomenklatur sebuah program bantuan operasional yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Nah, yang kedua, jenis atau menu kegiatan dana BOS terdiri dari BOS reguler dan kinerja. Ya. Nah, tapi di 2023 pertama adalah dana BOS merupakan jenis atau menu kegiatan dari program dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP, ya, yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik, ya, atau DAK non fisik, ya. Yang kedua, dana BOS atau BOP PAUD atau BOP kesetaraan merupakan jenis menu kegiatan dari BOSP, ya. Dan yang ketiga adalah dana BOS atau BOP PAUD, BOP kesetaraan reguler dan kinerja merupakan klasifikasi dari jenis atau menu kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya adanya penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme pelaksanaan dana BOS, PAUD, BOS, dan BOP kesetaraan yang selama ini telah berjalan, gitu kan. Nah, penggabungan nomenklatur dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam memanfaatkan data cadangan antar jenis menu kegiatan. Jadi dengan adanya direktorat yang baru, sekarang direktoratnya dari PAUD sampai SMP itu disatukan, ya, maka ini berarti kita adalah satu rumah, gitu, sehingga nanti kalaupun ada kelebihan-kelebihan itu bisa geser antar jenis kegiatan atau menu kegiatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jenis BOSP tahun 2023 ini terdiri dari dana BOS, ya. Jadi dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, dana BOS terdiri dari BOS reguler, ya, BOS kinerja. Nah, BOS kinerja ini dibagi 3 sekarang, ya. Ada kinerja sekolah penggerak, ada kinerja sekolah berprestasi, dan yang paling baru sekarang adalah kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Nah, nanti kita bahas apa itu. Nah, selanjutnya dana BOP PAUD, dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini, ya. Nah, dana BOP PAUD terdiri dari yang pertama adalah BOP PAUD reguler, ya, BOP PAUD kinerja sekolah penggerak. Nah, ini kalau PAUD tidak ada kinerja sekolah berkemajuan terbaik, ya. Dan yang ketiga adalah dana BOP kesetaraan. Nah, di sini adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk menyediakan pendanaan
biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, ya, di mana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan terdiri dari satu BOP kesetaraan reguler dan BOP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Nah, jadi kinerja sekolah berkemajuan terbaik ini mungkin dulu adalah afirmasi. Jadi, nah itu dinilai dari NDK nanti. Jadi yang menentukan siapa yang mendapatkan kinerja sekolah berkemajuan terbaik itu adalah Kementerian Pendidikan dengan melihat dari ANBK-nya gitu. Nah, nanti yang mendapatkan itu adalah 15% sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Yang terbaik 15% ke atas gitu ya. Nah, ya, itu yang menentukan adalah Kementerian Pendidikan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan syarat dan kriteria ya. Nah, syarat dan kriteria ini yang pertama terkait dengan BOSP reguler, yaitu BOS PAUD dan BOP kesetaraan yang reguler, maka ini harus memenuhi 6 kriteria ya. Yang pertama adalah memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik. Yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutahiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga adalah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Yang keempat adalah memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan tersebut ya. Yang kelima adalah tidak merupakan sekolah pendidikan kerjasama ya. Kita di Kabupaten Bandung Barat ada beberapa sekolah yang merupakan satuan pendidikan kerjasama, ini tidak mendapatkan ya. Nah, yang keenam adalah tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Nah, tapi mungkin nanti hanya untuk menerima BOS ini hanya untuk menerima BOS reguler. Kalau yang lain mungkin bisa ya. Nah, selanjutnya ya, untuk siapa yang mendapatkan BOS kinerja prestasi ya, ini harus memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama adalah merupakan penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan ya. Yang kedua adalah pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan, medali, atau sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Dan yang ketiga adalah tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Ya. Nah, ini yang sekolah PSP karena dia sudah mendapatkan BOS yang lain, ya, khusus prestasi PSP, maka kinerja ini tidak dapat ya. Jadi itu yang kedua. Selanjutnya, nah ini, jadi yang PSP di sini. Yang ketiga adalah BOS atau BOP kinerja sekolah penggerak. Nah ini siapa yang mendapatkan? Tentunya yang pertama adalah ada 2 syarat. Satu merupakan penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan. Jadi double nantinya kan. Yang kedua adalah telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, yang keempat adalah BOS dan BOP kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik, di mana ada 3 ini ya. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah merupakan penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan. Kedua adalah termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN ya, tadi seperti saya bilang, di mana kinerja terbaik berdasarkan hasil atau peningkatan rapot pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan ya. 2, kinerja terbaik berdasarkan dari indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Nah,
Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP atau SMK Pusat Keunggulan dan sekolah yang memiliki prestasi. Jadi tidak bisa double ya dengan yang berprestasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mengapa urgensi kebutuhan intensif kinerja kesatuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kemampuan literasi. Nanti dilihat bahwa di bawah kompetensi minimum, ya, ini SD, SMP, SMA dan SMK. Ini ada skala 3 ya, ini berarti kita masih kemampuan literasinya masih setengah lah gitu, 50%-nya, karena capaiannya baru di 1,7 dari skala 3. Artinya kurang dari 50%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini dari kemampuan numerasi juga kita masih di bawah kompetensi minimum ya. Di sini kita capaiannya untuk SD, SMP, SMK dan SMK ini masih di 1,6 dari skala 3 ya. Artinya kurang dari 50% peserta didik di setiap jenjang yang telah mencapai kompetensi minimum ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga hasil asesmen nasional 2021 menunjukkan terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia dengan perbedaan capaian perjenjang. Baik, Bapak Ibu sekalian, dapat kita lihat bahwa tujuan BOS kinerja rapat pendidikan untuk satuan pendidikan, yaitu pertama adalah mendorong dan memperkuat perubahan perilaku satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kedua adalah mendorong pemanfaatan profil pendidikan dan platform rapot pendidikan. Nah, dari sisi BOS reguler, ini tujuannya pertama adalah BOS diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah dialokasikan berdasarkan jumlah siswa dan harga satuan per jenjang pendidikan. Dan yang ketiga yaitu adalah disalurkan secara bertahap kepada satuan pendidikan. Sedangkan untuk BOS kinerja diarahkan untuk memberikan insentif kepada satuan pendidikan yang menghasilkan kinerja layanan pendidikan melalui capaian rapot pendidikan pada tahun terakhir dan peningkatan capaian rapot pendidikan antara 2 tahun terakhir atau deltanya. Yang kedua adalah dialokasikan berdasarkan jumlah sekolah yang memenuhi indeks kinerja tertentu dan harga satuan per jenjang pendidikan. Dan ketiga adalah untuk BOS kinerja adalah disalurkan 1 kali ke satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan platform pendidikan berbasis teknologi yang terintegrasi, sedang disiapkan untuk pengelolaan anggaran di satuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Nah, seperti dilihat bahwa perencanaan ini harus perencanaan berbasis data. Contohnya melalui perencanaan berbasis data, satuan pendidikan membuat rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil refleksi diri satuan pendidikan ditunjukkan oleh rapot pendidikan. Nah, tentunya ini rapot pendidikan harus diupdate atau harus dilihat atau didownload oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dilihat sampai di mana rapot pendidikan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kami kemarin koordinasi dengan LPMP yang sekarang adalah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Ini mengindikasikan bahwa belum seluruh sekolah atau satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama yang PAUD, ini dapat atau sudah mengakses rapot pendidikan. Padahal rapot pendidikan ini diperlukan untuk perencanaan berbasis data. Nah, dari rapot pendidikan ini nanti akan terlihat Bapak Ibu sekalian rekomendasi apa saja
kegiatan yang harus diinputkan ke dalam Arkas ya. Jadi nanti setiap sekolah, setiap satuan pendidikan tentunya akan mempunyai kegiatan di Arkas masing-masing sekolah itu pasti tidak akan sama 100% karena disesuaikan dengan rapat pendidikan masing-masing. Apa yang kurang itu yang akan diprioritaskan ya. Dan dari sisi rapat pendidikan akan memberikan rekomendasi kegiatannya. Nah, di sini misalnya Arkas adalah perencanaan kegiatan dan anggaran. Satuan pendidikan membuat dokumen RKAS melalui Arkas berdasarkan kegiatan dan hasil dari perencanaan berbasis data. Selanjutnya dari sisi pelaksanaan, pengadaan dan pembelajaran atau realisasi, ini kita harus memakai Siplah ya. Satuan pendidikan membelanjakan kebutuhan berdasarkan rencana kegiatan secara elektronik melalui Siplah sesuai dengan dokumen RKAS. Jadi tidak boleh sekolah itu membelanjakan atau melaksanakan pengadaan, pembelajaran atau realisasi atau pelaksanaan kegiatan itu di luar RKAS. Jadi semua yang di RKAS harus dilaksanakan dan kegiatan di luar RKAS yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah pelaporan, di mana contohnya dinas menerima laporan atas realisasi kegiatan dan anggaran sesuai dengan dokumen RKAS oleh satuan pendidikan melalui markas yang terintegrasi dengan SIPD. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian bisa mengakses Arkas dan kami selaku dinas pendidikan adalah melihat markasnya. Jadi bisa secara rekap, kami pun bisa melihat. Dan markas ini sudah terintegrasi dengan SIPD, di mana SIPD adalah sistem dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan keuangan kita, sehingga nanti langsung terintegrasi. Kalau dulu sistem ini terpisah, sehingga jika laporan BOAS ingin dimasukkan harus menginput manual lagi ke sistem SIPD-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan Siplah. Siplah ini adalah sistem informasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, di mana sekolah sekarang harus masuk atau berbelanja melalui Siplah. Di mana Siplah ini adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemendikbud.go.id. Nah, kedua, Kemendikbud juga bermitra dengan 18 mitra pasar daring ya, dan seluruh transaksi BPJ Satuan Pendidikan dilakukan hanya di salah satu mitra Siplah. Jadi silakan Satuan Pendidikan memilih salah satu mitra pasar daringnya. Nah, mengapa Siplah diperlukan? Nah, ini tujuan dari Siplah adalah sesuai dengan Persesjen nomor 6 tahun 2021 pasal 2, di mana pertama adalah mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Yang kedua adalah memudahkan satuan pendidikan untuk memperoleh barang atau jasa dalam mengelola dana satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah mendorong pelaksanaan PBJ satuan pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ satuan pendidikan. Keempat adalah mendukung proses PBJ satuan pendidikan secara praktis. Dan kelima adalah mewujudkan penyelenggaraan PBJ satuan pendidikan yang transparansi. Dan keenam adalah memudahkan pencatatan transaksi pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mekanisme penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2023 penyaluran dana BOSP reguler dilakukan dalam 2 tahap. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di 2022 BOS reguler ini diluncurkan atau disalurkan ada 3 tahap. 3 tahap pertama sebesar 30%, paling cepat disalurkan bulan Januari.
tahap 2 sebesar 40%, paling cepat disalurkan bulan April, dan tahap ketiga sebesar 30%, paling cepat disalurkan bulan September. Nah, itu langsung masuk ke rekening satuan pendidikan. Nah, di tahun 2023 untuk BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan reguler ini disalurkan 2 tahap atau 2 semester. Tahap 1 sebesar 50%, paling cepat disalurkan bulan Januari, dan tahap kedua sebesar 50%, paling cepat disalurkan bulan Juli. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan bahwa sekarang dengan didua-kalikan ini diharapkan bahwa tidak ada keterlambatan terlalu banyak terkait dengan pembelanjaan di sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga ini akan mempelancar pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan adanya 2 kali ini, 2 tahap ini menjadikan 1 tahapnya 6 bulan, berarti untuk pembelajaran untuk 6 bulan. Ya. Pembelajaran 6 bulan ini diharapkan ya tidak bisa misalnya Bapak Ibu sekalian membelanjakan di bulan pertama gitu kan, habis gitu. Jadi harus diperhatikan bahwa pembelajaran itu ya bertahap per bulan sesuai dengan RKAS dan kebutuhan tiap bulannya. Jadi tidak bisa ditarik langsung untuk 6 bulannya gitu kan. Jadi sudah di rekening Bapak Ibu sekalian, rekening sekolah, maka si pembelajaran itu disesuaikan dengan RKAS. Nah, sama seperti tahun 2022, penyaluran dana BOS tahun anggaran 2023 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tahun anggaran sebelumnya. Jadi nanti di tahun 2022, seperti tahun 2022, sisa dana BOS tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS atau BOP tahap 2 tahun anggaran 2022. Nah, selanjutnya kalau di tahun 2023 sama, jadi sisa BOS tahun anggaran 2022 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS atau BOP tahap 1 tahun anggaran 2023. Nah, pengelolaan dana BOS juga dilakukan dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, di mana fleksibel berarti adalah pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Efektif berarti pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, efisien, di mana pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Keempat, akuntabel, artinya bahwa pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima adalah transparan, di mana pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan dana BOSP, reguler dan kinerja lebih fleksibel dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan. Di mana BOS reguler dan BOP kesetaraan reguler itu ada 12 komponen penggunaannya. Yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru, di mana digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapkan, penerimaan, sampai dengan pasca penerimaan. Kedua, pengembangan perpustakaan digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca. Ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, di mana digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program kementerian berbasis teknologi maupun non-teknologi. Keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, yaitu digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan evaluasi dan atau asesmen dalam rangka meningkatkan mutu satuan pendidikan.
Kelima adalah pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, di mana digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi sekolah, satuan pendidikan, ya, dan penguatan tata kelola satuan pendidikan. Keenam adalah pengembangan profesi GTK, yaitu digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program kementerian, baik secara mandiri maupun dengan partisipasi pada komunitas belajar. Ketujuh adalah pembiayaan langganan daya dan jasa, di mana digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin satuan pendidikan. 8. Pemeliharaan sarana prasarana digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana satuan pendidikan dan penyediaan atau memelihara sarana satuan pendidikan. 9 adalah menyediakan alat multimedia pembelajaran, di mana digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan kalau 10 ini untuk SMA, SMK, dan 11 juga untuk SMA, SMK, ini penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan khusus untuk SMA, SMA dan SMK LB ya. Ini kalau yang 10-11 ini berarti kita tidak mengalokasikannya gitu kan. Dan 12 adalah pembiayaan honor, digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulannya atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Jadi untuk kabupaten kota yang terdiri dari PAUD, kesetaraan, SD, SMP, ini berarti kita hanya ada 10 komponen yang bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk BOS dan BOP PAUD kinerja sekolah penggerak dan juga BOSP BOS PAUD kinerja berprestasi dan dan BOP kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik. Ini ada 10 hal yang bisa digunakan ya, komponen yang bisa dilakukan, yaitu satu adalah pengembangan sumber daya manusia ya. Kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketiga adalah digitalisasi sekolah. Keempat adalah perencanaan berbasis data. Kelima adalah asesmen dan pemetaan talenta. 6 adalah pelatihan dan pengembangan talenta. 7 adalah pengembangan manajemen dan ekosistem. 8 pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas. 9 adalah pembelajaran dengan paradigma baru dan 10 adalah perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh transformasi penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel dan mengedepankan otonomi sekolah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah pada lini masi ya. Di sini kategorinya adalah pengembangan perpustakaan. Di BOS sebelumnya adalah di 2019 dan tahun-tahun sebelumnya khusus pengadaan buku, teks dan non-teks maksimal 20%. Tapi kebijakan 2020 dan sekarang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi pengembangan perpustakaan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya terkait dengan kategori pembayaran honor, kalau di 2019 dan sebelumnya pembayaran honor maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 50% sekolah swasta dalam kondisi normal. Tapi untuk BOS 2020 dan sampai sekarang itu pertama adalah pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dalam kondisi normal dan tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan penyediaan alat multimedia pembelajaran ini kalau di 2019 dan tahun-tahun sebelumnya ini ditentukan spesifikasi teknis dan harga maksimal, tapi di kebijakan BOS 2020 dan seterusnya sampai sekarang itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan dana BOS, selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan.
Nah, di sini kategorinya pelaporan kalau kebijakan 2000 atau BOS tahun 2022 pelaporan tiap tahap menjadi syarat penyaluran. Satu, laporan tahap 1 menjadi syarat salur tahap 3 tahun berkenaan. Laporan tahap 2 menjadi syarat salur tahap 1 tahun berikutnya, dan laporan tahap 3 menjadi syarat salur tahap 2 tahun berikutnya. Tapi di tahun 2023 di sini pelaporan tiap tahap menjadi syarat penyaluran. Jadi pertama adalah laporan keseluruhan tahun 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun 2023. Jadi mohon diperhatikan untuk laporan tahun 2022 harus sudah selesai ya. Terus juga laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang telah diterima pada tahap 1. Jadi diperhatikan bahwa tahap 1 ini untuk tahap keduanya, tahap 1-nya harus sudah bisa dibelanjakan paling sedikit 50% dari dana yang diterima ya. Batas waktu. Nah, dari batas waktu kalau dulu penyampaian laporan diatur batas waktunya dari laporan tahap 1 31 Juli, tahap 2 30 Oktober, 31 Oktober dan tahap 3 adalah 31 Januari tahun berikutnya. Tetapi untuk tahun 2023 sekarang laporan tahap 1 harus selesai di 31 Juli 2023 dan tahap 2 adalah 31 Januari 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mulai dari tahun 2023 skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan. Jadi misalnya sini waktu rekomendasi penyaluran tahap 1 adalah di 6 bulan ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Dan waktu rekomendasi penyaluran tahap 2 adalah Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, di sini. Nah, maksimal laporan tahap 1 berarti harus di bulan Juli 2023 ya. Dan jika laporannya itu disampaikan bulan Agustus, maka hal yang berbeda ini kita akan dipotong 2%. Kalau dilaporkan September 3%, dan kalau dilaporkan Oktober 2023 maka akan dipotong 4%. Jadi jika penyaluran tahap 1 di bulan Juni, maka satuan pendidikan hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk merealisasikan dan minimum yang direalisasikan sebesar 50% untuk mendapatkan penyaluran tahap 2. Selanjutnya jika tidak mencapai penyaluran 50%, maka akan dilakukan pemotongan penyaluran. Pun sama untuk laporan tahap 2 ini harus di Januari ya, 2024. Nah, jika misalnya dilaporkan Februari maka akan dipotong 2%, di bulan Maret 2024 laporannya akan dipotong 3%, dan jika baru dilaporkan di April 2024 4%, dan Mei Juni juga 4%. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan harus tepat waktu supaya tidak ada pemotongan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, mangga dipersilakan ya. Lanjut aja Bu. Lanjut aja, Bapak Adjatnika. Bapak Adjatnika. Ya, halo Bu. Iya. Pak, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Iya, dari SMP Sata Pelembang Cililin, Negeri Atas Awan. Iya, baik Bu. Ada hal yang memang jadi catatan bagi kami bahwa memang di BOSP 2023 ini ada perbedaan dengan sebelumnya Bu ya. Ada 2 tahap. Kemudian berkenaan dengan mekanismenya juga dengan rapor pendidik mungkin ya. Nah, kesulitan kami itu biasanya untuk mengakses rapor pendidikan itu, Bu. Untuk mengaksesnya. Kemudian juga mohon pencerahan dari Pak Sekdis yang baru dilantik. Selamat ya, Pak ya. Nah, kaitannya dengan ini, Pak, dengan beberapa asnaf tadi yang sampaikan itu, karena ada beberapa hal yang menjadi
kendala di lapangan ya Bu, ya Bu. Kita harus mengalokasikan dana yang sebenarnya di RKAS itu tidak terakomodasi, tetapi sangat mendesak untuk dikeluarkan oleh sekolah. Contoh misalnya ada beberapa hal yang kita pahami ya, ada beberapa kegiatan yang di luar dari kegiatan pembelajaran, Pak. Ini tanda kutip ya, Pak ya. Nah, itu untuk menyiasatinya dan mohon pencerahan dari Pak Sekdis. Mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait dengan anggaran yang ada di BOSP 2023 ini. Itu mungkin 2 pertanyaan saja. Terima kasih atas perhatiannya Pak Sekdis. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sekdis mau langsung dijawab apa? Oh, sambung dulu ya. Ya, untuk yang lainnya dari Bapak Setia, SMP Mutiara 5 Lembang. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa yang mau ditanyakan Bu. Mungkin satu dari hasil tadi paparan Pak Sekdis bahwa dalam perancangan RKS yang terbaru itu kita harus melihat itu pendidikan Bu. Dan kebetulan sampai akhir bulan Desember itu mutu pendidikannya masih yang tahun 2021, belum ada perubahan ke tahun 2022 yang di bulan September Bu. Dan dari hasil itu kalau tidak salah saya melihat bahwa sekolah saya SMP Mutiara itu adalah kemarin permasalahannya adalah di kegiatan-kegiatan untuk profesionalisme guru. Salah satunya adalah untuk kegiatan-kegiatan workshop itu yang jadi permasalahan sekolah kami, termasuk juga adalah literasi atau daya membaca, artinya bahwa buku yang kami miliki kurang dari hasil kemarin itu. Dan kebetulan untuk tahun sekarang kami sudah merancang sesuai dengan aturan dari pemerintah, yaitu petunjuk BOS yang nomor 63 tahun 2022 itu yang jadi acuan sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Kami sudah merancang, mungkin kami tinggal memasukkan dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang tidak bisa, salah satunya adalah eskul Pak. Untuk rancangan eskul ekstrakurikuler kami masukkan di rancangan pengembangan ekstrakurikuler tidak dihonor. Jadi masuknya ke kegiatan. Itu mungkin yang sampaikan gitu Pak. Mudah-mudahan ada penjelasan apakah sudah benar atau seperti apa. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak dan Ibu satu pertanyaan lagi ya Pak. Bapak Taryama, silakan Pak Taryama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Singkat Pak Tarosanana Bu. Tadi Pak Ratus Dewikan ku Pak Sekdis, pembelian apapun harus melisiplah. Yang pertanyaan, apa termasuk pembelian barang yang berupa aset juga harus melisiplah Bu? Sakitu Bu, nuhun. Ya. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaannya akan dijawab langsung sama Pak Sekdis. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Adit menanyakan terkait akses rapot pendidikan. Nanti terkait akses rapot pendidikan, jika ada kendala bisa menghubungi kami. Dan kedua terkait dengan komponen RKAS, tentunya tetap kita berpedoman kepada komponen-komponen yang diperbolehkan, sehingga jika ada kegiatan-kegiatan yang serasa tidak masuk, menurut kami sih itu bisa dicantolkan ke komponen-komponen yang sudah ada. Jadi tidak boleh
kita membuat komponen-komponen baru gitu. Kita sesuaikan dengan komponen yang telah ada yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya terkait dengan Pak Setia dari SMP Mutiara Lembang, terima kasih Pak. Ini Bapak sudah melakukan perencanaan berbasis data dan rekomendasi-rekomendasi juga dilakukan oleh Bapak. Dan terkait dengan ekstrakurikuler sudah betul Pak. Jadi kita harus mengacu kepada komponen-komponen yang ada. Gitu. Baik, terakhir pertanyaan dari Pak Taryama terkait dengan Siplah. Memang diharapkan bahwa Bapak Ibu sekalian semua pengadaan itu harus melalui Siplah. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan langsung saja ke kami, bisa WA ya, bisa telepon supaya kita bisa melaksanakan BOS ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,